yang di dalam negeri. Itu sudah jelas. Sekarang kita tidak boleh diam, kita tidak boleh tidur. Ayo serang, waspada, tetap don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air. Orang-orang benalu, universitasnya orang-orang imigran, bahaya. Dia tulis dengan bahasa Arab ad-darfa, yang artinya dia pelan-pelan akan menguasai, akan merobohkan Indonesia tercinta. Jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi, karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, belum mau hampir 2 bulan semua koruptor-koruptor dibabat sama Prabowo. Bagus nggak? Bagus nggak? Kepedulian Prabowo kepada Palestina bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Bahkan nanti ini acara reuni 212 dipermudah ketika masa pemerintahan Prabowo dibandingkan dengan rezimnya Mulyono. Betul? Bagus nggak? Tapi ingat, saya ingin sampaikan kepada Prabowo, kalau memang tidak ada yang kebal hukum, maka jangan tebang pilih dalam masalah korupsi. Jangan yang kau masukkan hanya orang-orang yang berlawanan dengan politikmu, orang-orang yang berlawanan dengan kekuasaanmu. Ketika ada orang berlawanan dengan kekuasaanmu, kau masukkan. Sedangkan berapa banyak orang-orang Mulyono yang korupsi di kabinetmu, namun engkau biarkan. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Jadi kalau Prabowo konsisten dengan omongannya, babat rata semua. Kami rakyat ada di belakang untuk mendukungmu, membabat rata, memiskinkan, bahkan kalau bisa matikan koruptor di Indonesia, saudara. Tapi jangan hanya tebang pilih. Giliran Tom Lembong cepet, giliran yang lain usut itu Mulyono itu. Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi, karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Jadi kalau yang benar kita bilang yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi, Prabowo terlepas dari belenggu-belenggu syaiton, terlepas dari belenggu-belenggu Mulyono, terlepas dari rantai-rantai politik yang membelenggunya. Mudah-mudahan Prabowo ke depan, ini kan kita tidak bisa bilang Prabowo begini, Prabowo belum, karena masih 2 bulan. Nanti nunggu setahun, kita lihat bagaimana kinerjanya. Baik-baiknya kita dukung, buruk-buruknya atau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, tetap kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Tidak ada tawar-menawar. Betul? 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 Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir wasiat saya sebelum saya tutup. Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai serentak di Indonesia, betul? Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, Habib sama Habib berantem, ormas sama ormas berantem. Gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja, mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali tali persaudaraan kita, betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Betul. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama, pertama ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ayo sekarang kita pererat persaudaraan sesama Islam, sesama umat Islam, apapun mazhabnya, apapun torikohnya,
apapun bendera-bendera majelis taklimnya, apapun berbeda warna-warna bendera-bendera majelis, kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad. Kita disatukan dengan umat Sayyidina Muhammad. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun, saudara-saudara. Tidak akan. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Yang kedua. Yang ketiga, kita bersatu sesama kawan seperjuangan. Betul? Mungkin kemarin ada yang terpisah, ada yang berbeda pendapat. Sekarang sudah selesai. Ayo, para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kembali kita bersatu untuk sama-sama kita menjaga agama Islam yang kita cintai dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan sekali lagi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan ini ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ngancam saya. Hei, saya Bahar bin Smith. Jiwa saya jiwa pejuang. Jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman. Tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim. Tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya, Bahar bin Smith, akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia. Walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur. Walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Prabowo untuk bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang makmur. Bukan makmur partainya. Jangan amin dulu, bukan makmur partainya. Bukan makmur kabinetnya. Bukan makmur partai-partai pengusungnya, bukan. Bukan makmur Kim Plusnya, bukan. Tetapi memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bisa menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa dan elemen-elemen agama di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saudara-saudara, saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini. Kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan? Hah? Muka polos otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Tenang Beb, antum nggak bakal ditahan. Kalau ada yang laporin ini yang ditahan Bahar bin Smith. Iya, jangan takut, mukanya udah ketakutan gitu. Slow Beb. Bahar bin Smith kalau keluar dari rumah udah bawa kain kafan. Jadi udah siap mau balik hidup atau balik mati. Keluarga dan anak istri anak akan tersenyum melihat jenazahnya anak. Jadi nggak usah khawatir, jangan deg-degan gitu. Tahan apa sampai tahan ludah gitu, biasa aja. Siapa suruh ngundang anak? Anak kan udah bilang, anak mau doa. Anak mau doa. Ente maksa suruh ceramah. Mudah-mudahan Habib Ali Allah panjangkan umurnya. Guru kita Ki Haji Munawir Asri Allah panjangkan umurnya. Ini beliau guru kita, masya Allah. Kemarin saya ngisi tempat beliau malam tahun baru. Malam tahun baru ini juga, insya Allah saya ngisi tempat beliau. Jadi malam tahun baru itu saya di tempat beliau, rutin tuh tempat beliau. Terus tempat Habib Metal ya. Habib Metal yang di mana? Daerah mana? Cempaka Putih apa? Situ. Terus di mana lagi ya? Ada 7 tempat rutinan setiap malam tahun baru itu. Kemudian Kiai Ainul Yakin. Kiai ini terlalu ganteng jadi anak sering. Ibarat kata apa teman-teman Zulaiha yang kepotong tangannya ngeliat beliau ini. Tapi anak bohong Kiai. Ajarin lagi gini. Ya, kita doakan juga beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Jadi beliau berdua sama Buya Kamal bertiga ini, beliau adalah kiai-kiai Betawi yang masya Allah istiqomah di dalam perjuangan. Tapi lebih sepuh Buya Kamal ya, Buya Kamal. Kita doakan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya. Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani dan rohaninya, begitupun seluruh hadirin yang hadir di sini. Insya Allah pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Dan wasiat saya yang terakhir, saudara-saudara khususnya para anak-anak muda. Pertama, sebelum saya wasiat, saya menyerukan kepada semua yang hadir di sini untuk all-out hadir nanti reuni 212. Andaikan Beb, ini semua yang hadir di sini nggak datang reuni 212, besok tahun depan anak nggak mau ceramah sini. Jadi harus absen sama antum mereka besok.
Saya tanya semua siap hadir Radio 12? Siap hadir Radio 12? Ah, ya sudah kalau siap. Ini kan jam berapa ini? Nggak usah pulang. Bagaimana kalau kita konvoy bareng-bareng? Setuju? Bareng sama saya. Kita konvoy. Konvoy bareng-bareng keren, ha? Bagaimana? Setuju? Tergantung beliau. Setuju? Pak Luis setuju kita konvoy. Jam berapa? Ini kan 12:30. Jadi biar beliau berdua ceramah yang panjang dulu. Jam 2 selesai ada makanannya nggak? Nggak ada makanan. Kita mau konvoy jam berapa? Jam 3. Siap jam 3 konvoy. Kalau benar saya nggak jadi ke hotel ini. Kalau nggak anak ke hotel. Konvoy. Hah? Mau konvoy? Coba. Mana angkat tangannya mau konvoy mana? Itu yang nggak mau ikut konvoy takut bini tuh. Ayo coba mana yang mau konvoy mana? Hah? Jangan dihitung. Udah mana suaranya? Suara. Ayo yang mau konvoy 212. Mana suaranya? Siap. Yang nggak ikut konvoy. Konvoy berarti. Konvoy. Jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 konvoy. Nanti kita konvoy bareng-bareng. Ya. Kita konvoy bareng-bareng. Kita mengetuk pintu langit. Meminta kepada Allah. Semoga dengan munajat akbar istighosa isti'anah reuni 212. Kita mengetuk pintu langit dengan revolusi akhlak. Insya Allah Indonesia menjadi Indonesia yang berkah. Dan Indonesia dan Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, nanti ingat kita konvoy bareng-bareng. Titiknya dari situ mulai konvoynya. Jadi nanti diatur sama laskar sama panitia. Ente orang ada di belakang sana. Kalau perlu kita minta aparat kepolisian untuk ngawal sampai ke Monas. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab kalau anak yang pimpin biasanya beda. Ngelihat itu dikit, bawaannya pengen perang. Ya, siap konvoy? Oke, sama-sama kita konvoy ya. Coba angkat tangannya semua yang keras. Allahu Akbar. Saya sengaja saya kecilin suara saya biar saya mau dengar suara kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya suara Allahu Akbar kecil tapi bikin musuh gemetaran. Kalian suara takbir besar, musuh nggak ada gemetar-gemetar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap kawan pengkhianat bangsa. Siap kawan para koruptor. Siap mati demi NKRI. Siap hancur demi Islam. Siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahannya apa sih? Sudah nggak bisa ditolerir. Mereka kaum Ba'alawi, mereka kaum Habaib, mereka kaum Habaib Tarim katanya. Unik berbicara dengan tegas. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke berangkat demi cinta tanah air, berangkat demi rakyat baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak boleh diinjak-injak oleh mereka para benalu yang siap dan siap merongrong pohon Indonesia tercinta. Ada benalu besar yang sudah tidak bisa ditolerir, yang sudah tidak bisa kita biarkan. Bahaya Latin. Perlu kita istiqomah, perlu kita wiridkan, sisipkan wiridan yang aneh demi bangsa Indonesia tercinta. Apa? Mulai 1, mereka Ba'alawi berani mengubah makam. Itu termasuk gerakan benalu.
Logikanya begini. Rasul mengajarkan, kata orang Jawa, asmo adalah dungo. Man wulida lahu waladun fal yuksin ismahu. Siapa yang dikasih rizki berupa anak, kasihlah nama yang baik. Kecil-kecilan rakyat, siapapun yang merubah bahaya. Apalagi jelas kelasnya waliyun min auliyaillah, kekasih wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah keterlaluan, berani mengubah, berarti berani ngubah sejarah. Betul? Alaihim laknatullah. Ya mereka itu yang jelas orang-orang yang selalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat satu poin ya. Ini wiridan kita beralih, ini wiridan Nusantara ini. Ya, wiridannya Nusantara sekarang beda. Satu, Habib berani merubah makam. Berarti dia tidak kenal ilmu huruf. Dia bukan jajaran ulama. Beliau adalah bukan penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dua, mereka sudah berani dalam kostum-kostum berani mengatakan kalau Wali Songo digambar di kostum, di kaos, jangan. Kalau Habib silakan. Bangsat atau tidak bangsat? Berani melibas Wali Songo. Inilah yang namanya benalu. Dia sudah berani mengacak-acak Indonesia, mengacak-acak Wali Songo. Keterlaluan atau keterlaluan? Dilawan atau dilawan? Cek dari Sabang sampai Merauke yang ada tulisannya Ba'alawi, tulisannya Kabaib, cek termasuk benalu yang akan merusak Indonesia tercinta. Unik dididik. Satu untuk Allah, dua untuk Pancasila. Siapa melawan Pancasila nggak ngurus apapun statusnya, sekali merongrong, merobek, menghina rakyat dari Sabang sampai Merauke, serbu dengan doa. Allah matihim. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu titik kecil yang nggak ada pernah unik ini untuk membenci, selalu mencintai untuk tanah air. Tetapi kalau ada orang sosok semacam itu, kita tidak boleh diam, melek bersama, bahaya. Dua ya, satu berani merubah makam, dua berani doktrin, kostum-kostum. Kalau Wali Songo jangan, kalau Habaib iya. Goblok atau goblok? Jahiliyah atau jahiliyah? Jelas. Alhamdulillah. Telu. Ada lagi, katanya kami grupnya Habaib Tarim, ini kelasnya para malaikat. Tapi kalau orang-orang Indonesia, orang Jawa, paling hanya kerja terus mati. Goblok atau goblok? Serang. Betul nggak? Itu sudah berani menyepelekan orang-orang kita, orang-orang pribumi. Jelas satu pedoman kita, termasuk akhlaknya jahiliyah, adalah at-ta'nu bil ansab, berani menyepelekan, berani menyepelekan nasab yang lain. Bukan alim tapi jahiliyah, orang-orang yang goblok. Naudzubillah min dzalik. Kudu ngerti jahiliyah ku bahasa Arab, bahasa Indonesia gitu katanya dzurriyyah Nabi, gitu katanya ahlul bait. Bukan. Seluruh media harus kita penuhi. Jangan kasih napas mereka, karena napas kita adalah napas Pancasila, yang ada hanyalah persatuan dan kesatuan. Serang di medsos. Makanya satu, harus berani
siapapun tidak sesuai Bhinneka Tunggal Ika, hapuskan sapu rata. Ingat saudaraku, yang namanya akhlak baginda Rasul yaitu Bhinneka Tunggal Ika, persamaan yang dibina. Kebersamaanlah yang harus kita jaga. Sekali ngacak-ngacak Indonesia, ayo kita teriak bersama. 3, 4, mereka sosok ngaku-ngaku Ahlul Bait. Marwah kitab dalam berjanji Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul arifat takiri. Yang namanya Ahlul Bait yaitu orang-orang yang suka bikin damai, bikin aman di muka bumi. Titik. Jaga, itu namanya marwah kitab. Kalau mereka ngaku Ahlul Bait bikin kerusakan, bangsat. Berani menghapus Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul arifat takiri. Berarti dia berani takrif, berani merubah. Namanya Ahlul Bait hum mufsidul ardi. Mereka itulah yang bikin kerusakan di muka bumi. Naudzubillah min. Serang yang mereka Ba'alawi, yang mereka kok habaib, bikin kerusakan. Stop, bukan Ahlul Bait. Tidak boleh goblok kita. Naudzubillah min dzalik. Berapa poin? Yang sedang viral, yang sedang hangat, sok pembela Rohingya, berarti jelas melawan rakyat, melawan pemerintahan kita. Serang. Namanya hum mufsidul ardi. Mereka lah yang bikin kerusakan di muka bumi. Catat, itu termasuk minal jahiliyah yang selalu disapu habis oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enaknya Indonesia ini memang orang yang paling berakhlakul karimah, Gus. Orang yang paling bersopan santun. Yang namanya habaib ta'zim, takut kualat. Sekarang tidak ada kualat buat mereka Ba'alawi, buat mereka habaib. Bangsat alaihim laknatullah. Karena berani menginjak-injak rakyat Indonesia. Bahaya latin, naudzubillah min dzalik. Saya sampaikan lagi, mohon maaf. Mereka gerakannya halus. Sekarang jangankan pondok, universitas sudah dibikin. Benalu-benalu yang sudah luar biasa, yang sudah tidak bisa ditolerir oleh kita. Hati-hati, waspada. Ada itu. Universitasnya Ba'alawi itu ada. Universitas Ad-Darfa, yang artinya dia step by step, berjalan pelan-pelan, tapi untuk menghancurkan Indonesia. Serang. Ingat, Universitas Ad-Darfa adalah termasuk ulat-ulat negara. Memang dia berkedok di Pampang itu Mbah Hasyim Asy'ari, di Pampang itu NU, tapi rasa pendidikan unik tidak bisa ditipu. Memang tertulis NU, tertulis Mbah Hasyim Asy'ari, rasanya beda. Rasa Ba'alawi, bahayalah Latin. Catat, itu termasuk universitas orang-orang benalu, universitasnya orang-orang imigran. Bahaya. Dia tulis dengan bahasa Arab Ad-Darfa, yang artinya dia pelan-pelan akan menguasai, akan merobohkan Indonesia tercinta. Dengan bukti fakta sudah banyak. Mereka sudah gagal untuk menyampaikan hal-hal opini-opini yang di dalam negeri. Itu sudah jelas. Sekarang kita tidak boleh diam, kita tidak boleh tidur. Ayo serang, waspada, tetap don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air. Seperti orang-orang
Benalu, universitasnya orang-orang imigran, bahaya. Dia tulis dengan bahasa Arab ad-darfa, yang artinya dia pelan-pelan akan menguasai, akan merobohkan Indonesia tercinta. Dengan bukti fakta sudah banyak. Mereka sudah gagal untuk menyampaikan